Halo, selamat pagi adik-adik, kakak-kakak, bapak dan ibu yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah dalam rangka perjamuan kudus anak memperingati Jumat Agung Kematian Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini pembacaan Alkitab kita diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai dengan 30 dengan perikop Yesus disalibkan, Yesus mati, dan ayat hafalan dari Yohanes pasal 19 ayat 30. Adik-adik, sebelum ibadah dimulai, adik-adik persiapkan roti dan anggur. Bila tidak ada roti, adik-adik bisa menggunakan biskuit, bisa menggunakan jagung, nasi, atau apa saja yang ada di rumah. Dan di rumah, jika tidak ada anggur, adik-adik juga bisa menggunakan teh atau air putih atau apa saja yang adik-adik punya di rumah. Baik, kita akan mulai ibadah Jumat Agung dalam perjamuan kudus anak. Kita akan puji nama Tuhan dengan pujian "Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan". Anak-anak semua, ibadah kita hari ini berbeda dari ibadah minggu biasanya. Hari ini kita bersama-sama akan mengadakan perjamuan kudus dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah ini. Ibadah sekolah hari Minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam damai untuk kalian semua. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menyertai kalian. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa syukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau selalu memberkati pekerjaan orang tua kami. Engkau juga sudah menyertai kami ketika kami bersekolah, bermain, dan jalan-jalan. Kami sudah diberikan kekuatan, kesehatan, dan pada hari ini kami bisa datang lagi dalam sekolah minggu memperingati Jumat Agung. Tolong kami Tuhan, supaya bisa ikut ibadah ini dengan baik, dan nanti kami bisa ikut dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan cinta dengan kita. Banyak tanda yang diberikan Tuhan. Tanda paku di tangan, tanda paku di kaki, tanda paku di pinggang adalah bukti cinta Tuhan Yesus kepada kita. Yuk kita menyanyi lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamat banyak ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Satu kali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamat banyak ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 30 dengan perikop yang pertama, Yesus disalibkan, dan perikop yang kedua, Yesus mati. Ayat 16b, mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan, mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga kayu yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkata, "Lah ia sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selamat pagi anak-anak. Kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Sebelum kalian mendengarkan cerita, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau selalu bersama dengan anak-anak. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Mari buat anak-anak semua pintar. Biarkan anak-anak bisa mendengarkan dan menyimak sampai selesai dengan baik cerita ini. Berkati dan urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan cerita ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kami akan selalu ingat tentang karya keselamatan-Mu dalam hidup manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi anak-anak, kembali Ibu Pendeta menyapa kalian yang ada di rumah. Ibu Pendeta mau tanya ya untuk anak-anak yang mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Anak-anak tahu tidak? Hari ini hari apa? Benar, ada yang menjawab. Hari ini hari Jumat Ibu Pendeta. Loh, kok hari Jumat kita ibadah sekolah minggu ya? Kenapa? Ada lagi yang menjawab, benar lagi. Sekarang adalah hari Jumat Agung untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Jumat Agung. Ada yang tahu bagaimana ceritanya? Gini ceritanya. Anak-anak, Tuhan Yesus memanggul salib. Ya, Tuhan Yesus memanggul salib sendirian. Tidak ada yang menolong. Tuhan Yesus memanggul salib sendirian. Salib yang sangat berat. Karena sangat berat, Tuhan Yesus pun terjatuh. Maka dari itu, Simon dari Kirene diminta untuk membantu mengangkat salib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibantu oleh Simon dari Kirene pun berjalan. Mereka berjalan bersama-sama dengan orang banyak. Kemana mereka? Mereka menuju ke Bukit Golgota, sebuah tempat yang disebut dengan nama Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak sudah ada 2 salib. 2 salib itu adalah salib kedua orang penjahat. Mereka melakukan perbuatan yang tidak berkenan di mata manusia, terutama di mata Allah. Sesampainya di Bukit Tengkorak, tentara Romawi mempersiapkan salib yang akan mereka pakai untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan disalib di tengah kedua orang penjahat tadi. Anak-anak, Tuhan Yesus disalib bukan karena dia berdosa. Tuhan Yesus pun disalib bukan karena dia melakukan perbuatan jahat. Tuhan Yesus disalib untuk mengampuni dosa anak-anak semua, dosa semua manusia. Ini adalah cara Tuhan
menyelamatkan kita semua supaya kita lepas dari kematian kekal. Amin. Untuk cerita firman hari ini kita perlu bersyukur ya, karena Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita. Itu semua karena Tuhan Yesus sayang dengan anak-anak, sayang dengan semua manusia. Nah, karena itu mari kita bersyukur karena Tuhan sudah mau mengampuni dosa kita. Mari kita ucapkan syukur kita dengan menyanyikan sebuah nyanyian yang berjudul Yesus disalib. Anak-anak bangkit berdiri ya. Kita menyanyikan Yesus disalib. Ya, dengan gerakan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dalam rangka hari kematian Tuhan Yesus. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur melalui kematian-Mu di kayu salib, kami melihat bukti nyata kasih-Mu yang sangat besar dalam hidup kami. Engkau rela mati disalib bagi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, jikalau di kesempatan doa syafaat hari ini kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami, maka terimalah syukur dari hati kami, baik itu kami para pelayan Tuhan, pendeta-pendeta, vikaris, evangelis, juga anak-anak yang kami layani, anak-anak yang Tuhan kasihi, anak-anak yang boleh Tuhan buat menjadi semakin teguh iman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Juga termasuk di dalamnya ada kakak-kakak sekolah minggu, di mana bersama-sama kami ingin menyandarkan hidup kami kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Terimalah syukur ini ya Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami besok, lusa, dan seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Biarkan Jumat Agung hari ini, hari kematian Tuhan Yesus ini akan selalu kami ingat, supaya kami boleh betul-betul menjalani hidup kami dengan selalu bersyukur dan menghayati kematian-Mu, penderitaan-Mu, dan mengingat bahwa hidup kami pun penuh dengan sukacita dan penuh dengan duka. Ada air mata, ada ketidaknyamanan hidup yang harus kami lalui. Kami tertawa, kami sedih, kami kecewa, kami marah. Tapi kasih Tuhan mencairkan segalanya sehingga kami boleh hidup bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan orang tua kami, saudara-saudari kami, juga dengan kasih, berbagi kasih, dan senantiasa hidup terus menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah gereja kami tercinta, gereja Kalimantan
GKE Epata yang terus mendukung kami di setiap persekutuan, gedung gereja yang kami pakai, studio multimedia GKE Epata yang juga menjadi sarana untuk proses perekaman, proses pengeditan sampai penayangan, sehingga ibadah sekolah minggu online terus boleh lancar dan dengan baik dilaksanakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau serahkan majelis pekerja harian jemaat GKE Epata yang selalu setia mendukung untuk seluruh orang tua. Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan kasih sayang, sehingga kasih sayang yang dimiliki setiap orang tua membawa anak-anak untuk menjadi bagian penting, sehingga anak-anak kami terus diterima, anak-anak kami terus memiliki ruang untuk mereka bermain, belajar, dan terutama bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Kami mau berdoa buat anak-anak tercinta, anak-anak jemaat GKE Epata yang selalu mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka. Biarkan sukacita dan semangat yang setiap minggu selalu mereka ikuti dalam ibadah sekolah minggu online ini tidak sia-sia, tetapi membawa anak-anak kami perlahan tapi pasti berakar di dalam Tuhan, dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus, bertumbuh menjadi besar, dewasa, dan tangguh dalam iman, dan berbuah. Mereka bisa membuktikan iman mereka kepada Tuhan lewat ucapan anak-anak kami, juga lewat tingkah laku mereka, sampai mereka tumbuh besar dan dewasa, sampai selama-lamanya. Harapan kami, anak-anak kami bukan hanya berakar, bertumbuh, dan berbuah, tetapi mereka senantiasa boleh memiliki waktu yang hebat untuk Tuhan di setiap hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami serahkan, dan akan kami tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sekali lagi ya teman-teman, Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Adik-adik, kakak mau katakan pada adik-adik bahwa Tuhan Yesus mengampuni dosa kakak. Tuhan Yesus selamatkan jiwa kakak. Tuhan Yesus juga diam di dalam hati kakak dan menyucikan hati kakak. Itu kakak katakan pada adik-adik. Sekarang adik-adik katakan pada orang lain bahwa Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama buat adik-adik. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu "Ku Mau Katakan Apa Yang Yesus Buat Bagiku". Ampuni
Salam damai untuk kalian semua. Juga salam damai untuk kakak-kakak dan para orang tua yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan Allah kita itu Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh karena sayangnya, kita dibaptis dan diterima menjadi anggota gereja. Karena sudah menjadi anggota gereja, maka kita semua boleh ikut merayakan perjamuan kudus. Ibu Pendeta, tolong ceritakan kepada kami apa itu perjamuan kudus itu. Anak-anak yang terkasih, dalam perjamuan kudus kita makan roti dan minum anggur. Roti adalah tanda untuk melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan anggur adalah tanda untuk melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sudah mati untuk mengampuni kita supaya kita selamat. Ibu Pendeta, kalau misalnya kita dibaptis kan hanya satu kali, maka kalau misalnya perjamuan kudus kita ngikutnya berkali-kali? Tuhan kita Yesus Kristuslah yang memerintahkan kita untuk merayakannya berulang-ulang supaya kita selalu ingat kepadanya. Kita juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan selalu menolong dan terus bersama dengan kita sampai nanti kita bersama-sama masuk surga. Terima kasih Ibu Pendeta. Anak-anak semua, dulu untuk menyambut anak-anak yang dibawa orang tua mereka kepadanya, Tuhan Yesus menyambut mereka dengan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Itu terdapat dalam Markus pasal 10 ayat 14. Kalau zaman dulu Tuhan Yesus menerima dan memberkati anak-anak yang datang kepadanya, maka pada saat ini juga kita yakin Tuhan Yesus menerima dan memberkati anak-anak dan semua yang datang kepadanya dan ikut dalam perjamuan kudus ini. Adik-adik berdiri, kita akan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Adik-adik, kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 178 dengan judul Karena Kasih-Nya Padaku.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada malam sebelum disalibkan, Tuhan Yesus makan roti dan minum anggur perjamuan dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu, lalu membagi-bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sudah makan roti perjamuan, Tuhan Yesus memberi piala anggur itu kepada murid-muridnya dengan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Anak-anak terkasih, Ibu Pendeta undang anak-anak yang sudah mempersiapkan roti dan anggur berdiri untuk roti terlebih dahulu. Ambillah, makanlah, dipersilahkan. Anggur yang sudah dipersiapkan, ambillah, minumlah, silahkan. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara kamu sekalian kepada hidup yang kekal. Amin. Mari adik-adik kita berdoa syukur dan doa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang ajaib dalam anugerah-Nya. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu kepada kami. Engkau telah menyatakan keselamatan dalam hidup kami melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami layak memuji Engkau. Ya Tuhan, kami mau memberikan persembahan dan sebagai ucapan syukur kami akan menyerahkan persembahan melalui berkat yang ada pada kami. Kami pun mempersembahkan kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan melalui sikap hidup dan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyi satu pujian, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan
Kudus pun sudah kita ikuti. Mari kita kembali ke aktivitas kita dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan saja. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus disalibkan dan darahnya tercurah untuk menghapus dosa kita. Itu adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus sudah mau berkorban untuk kita. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur juga berterima kasih. Bagaimana caranya? Yaitu dengan rajin beribadah baik di gereja ataupun di rumah, menyayangi keluarga juga teman-teman, serta melakukan hal yang benar. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab tidak ada seorang pun manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kita akan bersama-sama merayakan Paskah pada tanggal 8 Mei tahun 2022 pada hari Minggu pukul 9 pagi di Aula Gereja Epata. Nah, adik-adik bawa Alkitab, bawa alat tulis, pensil warna, krayon dan sebagainya, karena kita akan melakukan beberapa aktivitas nanti di sana. Jangan lupa ya adik-adik, dan terus tetap menaati prokes, yaitu 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari Minggu. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Kakak harap adik-adik selalu sehat dan semangat mengikuti sekolah minggu online hari ini. Selamat memperingati Jumat Agung ya. Hari ini bersama Kanova kita akan membuat aktivitas. Jadi aktivitas untuk hari ini kita akan membuat telapak tangan Tuhan Yesus. Sebelum kita membuat, kita siapkan bahan-bahannya dulu yuk. Bahan-bahan yang kita perlukan yang pertama kertas buffalo. Di sini kakak udah bentuk ya polanya 2 telapak tangan. Kalau adik-adik nggak punya kertas buffalo di rumah, adik-adik bisa menggunakan kertas HPS. Lalu ada gunting, ada spidol. Kalau nggak ada spidol bisa pensil atau pulpen. Di sini ada 2 kertas memanjang. Ini kakak dari HPS ya. Kakak potong memanjang seperti ini, ada 2. Lalu satunya ada tulisan ayat hafalan hari ini. Lalu ada double tip. Kalau nggak ada double tip, adik-adik bisa menggunakan lem kertas. Sudah siap adik-adik? Kita langsung membuat ya. Yang pertama kita siapkan kertas buffalo yang kita udah bentuk tadi 2 telapak tangan. Lalu kita gambar di tengah-tengah telapak tangannya itu lingkaran, karena kan ini tanda paku Tuhan Yesus ya. Jadi kita bikin lingkaran di tengah telapak tangannya seperti ini. Kakak contohin. Seperti ini.
Kemudian kita beri lem atau double tip di ujung kertas yang kita potong dari HPS tadi. Lalu kita bikin lingkaran seperti ini. Yang pertama, jadi ada 2 lingkaran ya adik-adik. Ada 2 lingkaran, lalu kita tempelkan di belakang. Kan di depannya ada lingkaran tanda paku, di belakangnya kita beri lem atau double tip untuk menempel lingkaran ini. Jadi kakak udah tempel double tip, kita tinggal tempelkan. Satunya juga ya kita tempelkan. Hasilnya seperti ini. Jadi megangnya kayak gini. Jadi kemudian untuk ayat hafalannya kita lipat kayak lipat bikin kipas dari kertas. Jadi kita seperti ini memanjang, lalu depan, lipat depan, lalu lipat belakang, lipat depan lagi, belakang, depan, belakang sampai habis ya adik-adik. Seperti ini. Kalau sudah, kita beri lem atau double tip di setiap sisinya, di depannya sama di belakangnya. Kalau sudah, kita tempelkan di telapak tangannya yang ada bolongan tadi di sini. Kita tempelkan di sini. Sebelahnya juga ya. Kita tempelkan juga. Berarti di sini. Kita tempelkan. Jadi saat kita buka, tuh ada tulisan ayat hafalannya. Bisa adik-adik? Jadi hasilnya seperti ini ya. Ada tulisan ayat hafalannya di tengah. Adik-adik bisa gambar atau diwarnain kertasnya ya, kreasi adik-adik. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Jika sudah selesai, jangan lupa foto dan kirim ke kakak sekolah minggu masing-masing agar foto adik-adik bisa muncul di video sekolah minggu online selanjutnya. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.